Shalom saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi ini boleh berdiri di depan saudara, terlebih lagi dilayakkan untuk boleh melayani saudara. Sungguh satu keindahan dan hormat yang tiada tandingnya ketika Tuhan mempercayakan pemberitaan firman-Nya kepada saya yang merasa lemah, tak berdaya, namun diberi kesempatan seperti ini. Saudara, entah sudah berapa tahun saya tidak ke tempat ini, saya lupa, mungkin 5 atau 6 tahun, tapi saya bersyukur jemaat bertumbuh, bertambah banyak, luar biasa sekali. Saudara barangkali lupa pada saya, karena saya pun melupakan saudara sebetulnya. Karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Saudara, nama saya Beni Solihin, saya seorang pendeta yang bertugas di sebuah sekolah Alkitab. Namanya Seminari Alkitab Asia Tenggara atau yang dikenal SAAT, Saat di Kota Malang. Pendeta Haryanto alumni dari sana. Dan kami bangga punya alumni seperti Pak Haryanto. Orangnya baik, ganteng lagi Pak. Luar biasa. Ya, ramah. Sukar sekali cari pendeta seperti itu. Nah, saya mengajar sudah 17 tahun di sana. Saya dikaruniakan Tuhan 2 orang putra, 27 tahun dan 25 tahun. Mereka sudah bekerja, puji Tuhan, Allah itu baik, karena itu memelihara keluarga kami dengan baiknya. Oke saudara, itu perkenalan singkat. Sekarang mari kita buka Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Kalau boleh saya pakai yang ini saja ya, biar bisa lebih leluasa bergeraknya. Keluaran 3 ayat yang ke-10, kalau sudah mendapatkannya saya ajak saudara untuk berdoa memohon pimpinan Roh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah terbuka di tangan kami dan kami ingin membacanya. Namun kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan Roh-Mu, siapakah di antara kami yang mampu memahami apalagi melakukannya. Karena itu kami memohon dengan hati yang tulus, hati yang mengerti bahwa kami lamban belajar. Ya Allah Roh Kudus, tolong bukakanlah telinga kami, hati kami untuk memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk taat pada firman Tuhan, melakukannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuduskan dia, sucikan dia, topang dia dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga baik perkataan maupun pemberitaannya tidak disampaikan dengan kekuatan hikmat manusia, tapi hanya semata-mata dengan kekuatan Allah. Bapak berfirmanlah, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 3 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup ini. Hosiana. Saudara-saudara, saya percaya semua kita telah mendengar istilah comfort zone atau zona nyaman. Saudara, zona nyaman artinya satu zona atau wilayah di mana kita merasa nyaman di sana. Kita merasa aman dan tenang di sana. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada sesuatu yang bersifat dadakan, semua berjalan terencana. Semua terkondisi dengan baik dan rutin kita melakukannya. Semua hal itu menimbulkan satu wilayah yang nyaman bagi saudara dan saya. Karena kita telah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau keadaan itu dirubah, engkau dan saya akan merasa tidak nyaman. Misalnya saja saudara, kalau kita mendapat tugas dari perusahaan
di tempat kita bekerja atau instansi tempat kita bekerja dan kita dipindahkan keluar kota. Wow, betul-betul kita harus keluar dari zona nyaman, masuk ke tempat yang baru yang tidak kita kenal, lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, keadaan semua baru. Pasti saudara dan saya paling tidak akan merasa tidak nyaman, gelisah di dalamnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah meminta seorang anaknya untuk melayani Tuhan, kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman di sana. Ngapain sih melayani Tuhan? Apa untungnya sih? Pekerjaan saya saja sudah banyak rutin seperti ini, mau ditambah lagi. Ada perasaan gak nyaman bukan? Karena itu tidak heran saudara. Menurut statistik, 80% orang yang telah dibaptis tidak pernah melayani Tuhan. Datang ke gereja tiap minggu, iya, puluhan tahun seperti itu. Tapi kalau bicara untuk minta melayani Tuhan, nanti dululah. Kerjaanku saja sudah kelewat banyak. Saudara tahu tidak? Hanya 10% ternyata orang Kristen yang setelah dibaptis hidup melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mereka menjadi aktivis, mereka menjadi majelis, dan sebagian menjadi hamba Tuhan. Hanya 10%. Kenapa sih? Karena banyak anak Tuhan merasa tidak nyaman kalau diminta untuk melayani. Nah saudara, hal yang sama terjadi pada Musa. Ketika Allah memanggil Musa untuk pergi ke Mesir, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir yang telah berjalan 400 tahun. Seolah-olah Allah menarik Musa dari zona nyamannya. Karena itu tidak heran Musa berbantah-bantahan dengan Tuhan. Saudara, memang ketika Musa masih muda, Musa punya satu ambisi untuk menjadi pahlawan Israel. Karena itu ketika melihat ada orang Yahudi yang dianiaya oleh orang-orang Mesir di dalam kerja paksa, Musa membunuh orang Mesir itu, lalu menguburnya di pasir. Tapi sayang cerita itu terdengar oleh Firaun. Saudara, Musa begitu takutnya, dia sebagai pangeran Mesir, walaupun dia orang Yahudi, dia melarikan diri saudara. Jauh ke tempat yang aman, Median. Saudara bayangkan sekarang betapa sengsaranya Musa. Seorang pangeran melarikan diri dari istananya, masuk ke padang gurun di tanah Median. Satu ruang yang tidak dia kenal sama sekali. Satu daerah yang asing bagi dia. Tidak ada kerjaan, tidak ada sanak famili, tapi beruntunglah saudara. Ada seorang peternak yang bernama Yitro, merekrut dia menjadi pekerja, dan mengizinkan dia tinggal di rumahnya saudara. Seorang pangeran sekarang tinggal di rumah seorang peternak domba. Saudara, itu satu kehidupan yang drastis bukan? Dari begitu terhormat sampai tidak ada apa-apanya. Dari something menjadi nothing, saudara. Saudara-saudara, 40 tahun telah berlalu. Musa hidup sebagai peternak, pengembala domba. Dia telah berkeluarga dan beranak. Ia tidak lagi bermimpi jadi pahlawan Israel. Ia hanya ingin menghabiskan waktunya untuk apa saudara? Untuk menikmati hari tuanya dengan tenang dan nyaman. Setiap hari yang Musa lakukan apa? Ya cuma mengembalakan domba. Merawat domba-domba, memberi mereka makan, memberi mereka minum, mengobati yang luka, menjodohkan yang jomblo, memberkati nikah domba-domba yang menikah, kemudian pasutri domba yang konflik di counseling. Tiap hari cuma itu. Nah, tidak heran saudara-saudara, dalam waktu yang 40 tahun itu, domba-dombanya itu bertambah banyak. Setiap hari Musa cuma menghitung domba yang sekarang hari ini itu siapa yang akan melahirkan. Itu berarti aset Musa bertambah banyak, tabungan Musa bertambah banyak. Musa sedang menghitung hari persiapan hari tuanya, pensiunnya. Sudah siap semua saudara. Dia merasa nyaman di zona itu.
Nah, dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah datang kepada Musa dan berkata, pergilah. Aku mengutus engkau ke Mesir, bawalah umatku Israel keluar dari Mesir. Wow, satu perintah yang tidak diduga oleh Musa. Satu perintah yang mendatangkan perasaan tidak nyaman kepada dia. Kenapa? Karena datangnya tiba-tiba, dadakan. Dan menginterupsi jadwal pribadinya. Mengapa tidak nyaman, saudara? Karena ia harus masuk satu wilayah yang sebetulnya dia sangat tidak suka, Mesir. Itu mencemaskan. Apalagi dia harus bertemu dengan satu pribadi yang menakutkan dia, yang bernama Firaun. 40 tahun dia hidup bersama Firaun. Dia tahu bagaimana kuasanya seorang Firaun itu. Kenapa dia gelisah, saudara? Karena ia harus meninggalkan kehidupan yang telah dirancangnya selama 40 tahun sebagai gembala. Karena itu normal, saudara. Musa keberatan kepada Tuhan dan berbantah-bantahan kepada Tuhan. Apa yang dia jawab? Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun? Musa menjawab lagi, tetapi bila aku datang kepada orang Israel mau menyelamatkan mereka. Lalu mereka berkata kepadaku, siapa nama Allahmu? Aku jawab apa Tuhan? Dijawab lagi sama Tuhan. Tapi Musa gak menyerah. Dia berargumen lagi, oke lah, tapi kalau orang Israel gak percaya bahwa engkau mengutus aku bilang gimana? Tuhan jawab lagi, saudara, Musa masih punya 1000 alasan. Akhirnya dia berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman juga aku tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Emang Musa orangnya berat mulut dan berat lidah, kecuali mendebatin Allah, dia pinter, saudara. Akhirnya setelah Tuhan jawab, Musa gak punya argumen lagi. Tapi ada satu senjata yang terakhir. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oh Lord, send me someone else to do it, please. Utus yang lain untuk mengerjakan itu, jangan saya Tuhan. Musa keberatan. Apapun argumen Musa, saudara, sebenarnya intinya cuma satu. Musa tidak rela keluar dari ruang nyamannya. Tidak enak. Saudara, mengapa meninggalkan ruang nyaman itu tidak mudah? Jawabnya jelas karena kenyamanannya. Karena kenikmatannya. Sehingga kita sayang untuk melepaskannya, bukan? Siapa yang mau? Kita sudah bangun ruang itu puluhan tahun, tiba-tiba harus kita lepaskan masuk ke ruang yang baru, yang kita tidak tahu nasibnya gimana. Saudara-saudara, namun di sini saya ingin mengatakan, jika kita menganalisis ruang lebih dalam, lebih saksama, saudara, sesungguhnya kenyaman dan kenikmatan yang kita rasakan di luar ruang nyaman kita, belum tentu baik. Pernah gak saudara pikir begitu? Sesungguhnya kenikmatan dan kenyamanan yang kita nikmati dalam ruang nyaman kita, sesungguhnya belum tentu baik bagi engkau dan saya. Kenapa? Yang pertama, zona nyaman dapat membuat kita tidak peka lagi terhadap kehendak Allah. Saudara, kenyamanan yang diberikan zona nyaman seringkali membuat kita terlena. Kita lupa kalau sesungguhnya Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Dia. Kita ini diciptakan Tuhan untuk alat kemuliaan Dia. Kita lupa itu. Dalam pikiran kita, hidup kita hanya urusan diri kita, ambisi kita, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kita lupa bahwa tujuan hidup kita diciptakan Allah adalah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Our life is not about us, but about God.
Hidup kita bukan tentang kita, saudara-saudara. Kita keliru besar kalau menganggap itu. Hidup kita harus bercerita tentang Allah, karena dialah pencipta kita. Saudara, walaupun kehidupan Musa sebagai gembala 40 tahun di Median, itu tidak semarak 40 tahun waktu dia menjadi pangeran Mesir. Tetapi selama 40 tahun Musa sudah terbiasa hidup sebagai pengembala, peternak. Dia nyaman di sana, saudara. Selama itu dia hidup dengan baik, mempersiapkan hari tuanya dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ia tinggal mewujudkan planningnya, dan telah mulai itu diwujudkan. Bahkan ia tidak lagi berpikir untuk apa dia dilahirkan di dalam dunia ini. Dia tidak lagi berpikir kenapa dari ribuan bayi Israel yang mati terbunuh dilempar ke sungai Nil, dia diselamatkan. Dia tidak lagi berpikir, saudara, kenapa dengan cara yang unik Allah menyelamatkan dia, dan dia diangkat menjadi anak putri pangeran. Dia tidak pernah berpikir kenapa dia mendapatkan fasilitas menjadi putri, menjadi pangeran Mesir selama 40 tahun. Dia nggak berpikir lagi begitu. Kenapa? Sekarang dia sudah menjadi peternak, pengembala, 40 tahun. Dia sudah hidup di dalam kenyamanan walaupun itu sederhana. Usia Musa sudah memasuki 80 tahun saat itu. Dia lupa untuk apa Tuhan menciptakan dia. Kita juga bisa lupa, bukan? Tuhan ciptakan engkau dan saya buat apa? Karena apa lupa? Karier kita menanjak, bisnis kita sukses, rumah kita di mana-mana, investasi kita bertumbuh. Kita cuma hitung terus. Lalu kita mulai mikir, bukan untuk kita juga. Anak kita, cucu kita siapin rumah satu-satu. Kalau menikah kita sudah siapin semua. Kalau pensiun kita mau apa? Kita lupa hal yang mendasar, bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Paulus berkata demikian. Karena di dalam dialah, di dalam Allah, khususnya di dalam Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu, termasuk engkau dan saya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, kita adalah manusia ciptaan Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada bukan sekedar ada, kita ada dirancang dengan satu tujuan oleh Sang Pencipta kita, Tuhan. Kita ada bukan hasil produk perkawinan mama papa, lalu jadilah kita tanpa perencanaan. Tidak. Siapapun papa dan mama kita, berantakan seperti apapun keluarga kita, tetap kita lahir dengan perencanaan. Allah yang merencanakan kita. Karena itu, saudara, kita harus mencari kemuliaan Tuhan terwujud dalam hidup kita, bukan tentang kita. Saudara, ada lagu sekuler yang liriknya menggelitik saya. Lagu pasangan berkasih-kasihan. Aku diciptakan untukmu dan engkau diciptakan untuk aku. Saya nggak ingat nadanya dan nggak perlu diingat lagu begitu mah. Terlalu remeh. Aku diciptakan hanya untukmu dan engkau diciptakan untukku. Tidak. Kita tidak pernah diciptakan Tuhan untuk kekasih kita. Enggak. Bahkan saya boleh katakan dengan ekstrim. Kita tidak diciptakan untuk suami kita. Enggak. Kita tidak diciptakan untuk hidup bagi istri kita. Enggak. Jangan berpikir begitu. Lalu juga saya boleh katakan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, hai orang tua, engkau tidak diciptakan untuk anakmu. Banyak orang tua berkata, hidup kami Pak Beni hanya untuk anak. Enggak. Dan anak-anak kau diciptakan bukan untuk mengabdi kepada orang tuamu. Alkitab mengharuskan kita menghormati orang tua. Tapi hidup kita tujuannya bukan untuk orang tua kita. Hidup kita untuk Allah kita. Ayo saudara bayangkan,
kalau kita hidup untuk pasangan kita, istri atau suami kita. Ketika pasangan kita meninggal dunia, habis dong tujuan hidup kita. Kalau kita hidup untuk pasangan kita, itu betul-betul menggeser Allah dari fokus hidup kita. Keliru besar, saudara. Allah lah tujuan hidup kita, Allah lah pusat kemuliaan kita. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kalau kita hidup diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan pasangan kita, istri, anak, istri, suami, anak, orang tua yang baik. Itu saudara berkat dari Tuhan. Tapi bukan goal hidup kita. Jangan salah mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu boleh kita nikmati. Tapi tujuan hidup kita tetap kemuliaan Dia. Boleh gak Tuhan memakai engkau dan saya menjadi alat kemuliaannya? Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena engkau dan saya diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Yuk kita lihat AC. Ya, syukur ada AC ya. Jadi kita dipanas seperti apapun masih cukup dingin dan cukup sejuk. Saudara-saudara, AC itu diciptakan oleh siapa? Manusia. Untuk siapa? Manusia. Boleh gak manusia membeli AC untuk dieksploitasi demi kesenangan manusia? Boleh. Boleh. Ada gak orang yang membeli AC bukan untuk kesenangannya, tapi untuk sayangnya pada AC? Mustahil lah kita jadi bingung Pak ngomongan Bapak. Ada gak orang yang begini? Banyak orang beli AC untuk mengeksploitasi AC. Aku tidak. Aku membeli AC karena aku menyayangi AC. Lalu pergilah dia ke toko AC. Waktu dia pergi ke toko AC, AC itu udah mengkerut, lihat pembeli. Jangan pilih akulah, jangan. Lalu kita pilih satu AC. Aku ingin membeli engkau. Kaget tuh AC. Jangan Tuhan, saya pasti disiksa, disuruh kerja. Enggak. Aku tidak seperti yang lain. Aku membeli kamu tidak untuk mengeksploitasi kamu demi kepentinganku. Enggak, aku justru untuk menyayangi. Enggak percaya Tuhan. Oh, aku serius. Cius. Oke lah terjadi, dibeli AC. AC masih enggak percaya ketika kita beli. Kita bawa ke kamar kita, AC udah menetes air mata. Mulai sekarang kerja rodi mulai berjalan seumur hidup. Tetapi ternyata kita itu bukan orang seperti yang kebanyakan orang. Kita taruh di kamar, kita tutup dengan kain merah, ya, pink begitu. Kita elus-elus, kita lapi dia. AC, aku tahu kecemasan hatimu. Engkau masuk ruang tidak nyaman, bukan? Sungguh aku tidak ingin mengeksploitasi kamu. Ya, engkau di sini saja, engkau tidak perlu kerja buat aku, engkau tidak perlu menyenangkan aku. Aku kerja dulu ya. AC sampai bingung. Ini benar gak? Lalu kita kerja. Jam 7 malam kita datang lagi lalu kita berteriak. AC, apa kabar kamu? Si AC mulai percaya sama kita. Ini Tuhan yang berbeda betul-betul. Lalu kita buka lapingnya, kita lapin lagi debu-debu yang ada di sana. AC menetes air mata. Lalu AC berkata, aku belum pernah bertemu dengan orang seperti engkau. Mengasihi aku dan membeli aku bukan untuk kesenanganmu. Ada gak orang seperti itu? Ada, siapa? Ya saudara. Rasanya kok bodoh ya? Ya pakai aja, orang AC diciptakan buat kesenangan kita, kesejukan kita kok. Nggak ada orang yang protes, betul gak? Tapi saya mau ceritakan keluhan AC kepada saudara. Bertahun-tahun dia komplain sama saya di ruang konseling. Pak, tolong kasih tahu jemaatmu. Bukan kami protes sama jemaat, sama manusia. Boleh pakai kami, tapi tolong dong pakainya yang punya belas kasihan. Maksudmu gimana? Iya Pak, kadang-kadang ya Pak kalau orang datang, misalnya suami istri masuk kamar, panas ya Maya? Oh iya panas Pak, remote mana remote? Nah ini Pak, oh langsung on, 24, langsung cicit.
16. Itu loh Pak Pendeta yang tidak kami senangi. Langsung 16, kami kan akan bekerja keras. Mau apa? Ya 24 dulu lah. Nanti kalau udah running well 23, 22, baru nanti tambah turun. Jangan langsung 16, kami kan aduh belum warming up. Sudah kami kerja keras. Nanti suaminya datang lagi, dingin ya Maya. Turunin lagi, jadi 24 naik lagi. Aduh, saudara tahu gak? Waktu saudara putar AC ke 24, dia geleng-geleng kepala. Benar-benar kejar rodi sama lo ya. Saudara-saudara, kita peduli gak dengan suara hati nurani AC? Gak peduli. Dia diciptakan untuk kita, dia dibeli untuk kesenangan kita. Sadis gak kita? Loh, sadis gimana sih? Betul gak? Gak ada yang sadis. Nah, kalau manusia saja mempergunakan AC boleh untuk kesenangannya. Boleh gak Allah mempergunakan hidupmu untuk kesenangannya? Pak, apa bedanya kalau gitu? Kita dengan AC. Beda, saudara. Kalau kita pakai AC, dia rusak kita betulin. Dia rusak kita betulin, suruh kerja sama kita. Sudah betul kita pasang lagi untuk kesenangan kita. Dia rusak, kita betulin lagi untuk kesenangan kita. Kalau dia rusak lagi, tendang dia, beli yang baru. Tapi kalau Allah tidak. Bedanya apa Pak? Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Dia mempergunakan kita. Tapi pada waktu dia mempergunakan kita, sungguh kita keluar dari ruang nyaman. Kadang-kadang ada tetesan air mata, ada pengorbanan di sana, ada ketidakenakan di sana. Tidak seperti AC. Dia datang di samping kita, dia memeluk kita, dia menjabat tangan kita, dia nangis bersama-sama kita. Dia berkata, kuat anakku, aku menyertaimu senantiasa. Apa bedanya kita dengan AC? Beda saudara. Pada waktu AC dipergunakan sebagai alat, dia cuma sekedar alat. Tapi pada waktu kita dipergunakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya, kita sebetulnya diangkat menjadi dutanya. Saat itulah walaupun pelayanan itu sesuatu yang sangat keras, menderita dan butuh pengorbanan. Di saat seperti itulah ketika kita dipakai untuk alat kemuliaannya, kita mengalami kebahagiaan tertinggi di dalam kehidupan kita. Banyak orang gak pikirkan itu saudara. Saya telah bekerja 8 tahun sebelum menjadi hamba Tuhan. Ada 3 perusahaan saya pindah-pindah. Tapi saya boleh katakan, tidak ada kebahagiaan tertinggi dalam hidup saya. Dibanding dengan ketika Allah memakai saya menjadi alat kemuliaannya. Saya saksikan ini. Saya tidak pernah kecewa. Kalau Allah memanggil saya untuk berhenti pekerjaan. Dia tidak memberikan saya kekayaan. Dia tidak memberikan saya kelimpahan harta. Tapi dia memberikan saya hormat, kebahagiaan, damai sejahtera yang tertinggi yang tidak pernah saya capai ketika saya bekerja di tempat lain. Itu bukan berarti engkau dan saya harus jadi pendeta. Tak izinkan Allah memakai engkau. Walaupun itu berarti ruang nyamanmu dibongkar oleh Tuhan. Saudara, zona nyaman, tempat kita nyaman. Tapi sering kali bahaya, kita melupakan apa tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Yang terakhir saudara, ada hal kedua. Zona nyaman kadangkala jadi bahaya buat kita. Kenapa? Zona nyaman membuat kita tidak peka akan kebutuhan sesama kita. Saudara berada di zona nyaman mungkin memberikan kita perasaan tenang, pasti. Setiap kebutuhan kita seperti biasa terpenuhi. Kita tahu kebutuhan kita tahu bagaimana cara memenuhinya. Kita punya kekuatan untuk membelinya, untuk memenuhinya. Nyaman bukan? Tetapi di sisi lain saudara, jika kita terlalu lama dan asik di zona nyaman kita tidak peka lagi suara jeritan manusia yang kekurangan di sekitar kita. Kita hanya fokus pada mimpi kita, keluarga kita, pribadi kita, masa depan kita, masa pensiun kita. Tapi kita tidak lagi mempunyai kepekaan bahwa orang-orang di sekitar kita membutuhkan, menderita, mengerang dalam sakit penyakit mereka. Kita tidak peduli itu. Karena tempat kita terlalu nyaman.
Saudara, 40 tahun Musa hidup dalam zona nyaman sebagai gembala. Saya percaya dia masih berdoa. Saya percaya setiap hari dia bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya dia masih kebaktian keluarga. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi mendengar erangan bangsanya di Mesir yang telah begitu tersakiti, terbudaki oleh penjajahan orang Mesir. Dia nggak dengar lagi itu, saudara. Dulu dia bersimpati, dulu dia berpikir untuk membebaskannya. Tapi setelah jadi gembala, dia merasa hidup dia tidak ada lagi sangkut paut dengan bangsanya. Dia tidak mendengar lagi erangan mereka, saudara. Yang ia dengar apa, saudara? Setiap hari Musa mendengar suara semilir angin gunung, gemericik air sungai yang jernih, embikan canda domba-dombanya, dan suara iPod-nya pasti. Dia duduk sebagai gembala, makin lama makin tua, hidupnya tenang dan nyaman. Ketika Allah mendengar suara erangan bangsanya, Musa tidak. Ketika Allah melihat penderitaan bangsanya, Musa tidak. Ketika Allah memperhatikan erangan mereka, Musa tidak. Karena apa? Karena di dalam ruang nyaman Musa berfokus hidupnya pada diri sendiri. Dan ketika Tuhan memanggil dia, pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa bangsaku Israel keluar dari Mesir. Musa berbagai alasan berkata, "Oh Lord, send me someone else to do it. Please, please, please. Jangan aku, yang lain saja." Tidak ada lagi belas kasihan pada sesama. Saudara, hati-hati ya. Kalau kita sudah terlalu nyaman dalam hidup kita, kita sampai nggak peka lagi keadaan di lingkungan kita, keadaan di gereja. Ketika saudara diminta jadi majelis, wah, berbagai argumen keberatan. Karena apa? Apa sih untungnya melayani jadi majelis? Keluar uang, Bu, bisa, betul? Capeknya bisa, dikritik orang bisa, mungkin semua itu. Untungnya gak ada. Ketika saudara diminta jadi aktivis, remaja, pemuda, kur, pemain musik, enggak lah, main di kafe dapat uang. Ngapain main di gereja? Kita punya ruang nyaman yang enggak mau dibongkar, saudara, betul enggak? Saudara-saudara, mari kita lihat keluar dari gereja. Aduh, kehidupan masyarakat yang rusak ada di sana. Hari ini, saudara, barangkali pagi ini, ada begitu banyak anak-anak muda yang jatuh dalam narkoba dan sedang sakau. Ada banyak anak-anak muda yang sedang buka gambar-gambar porno. Hari ini dan saat ini saya yakin. Hari ini ada yang tidur dengan suami orang lain, istri orang lain dalam perjinahan. Hari ini, saudara, ketika bangun pagi, berapa banyak manusia yang hidup dalam keputusasaan. Mereka mencari seseorang yang bisa mempunyai telinga untuk mendengar keluhan mereka. Tapi kita ada di ruang nyaman kita. Hari ini, saudara, ada banyak anak-anak yang bangun pagi dan berkata, "Ma, lapar, Ma." Sudah, Nak. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita hari ini. Tunggu ya, Mama juga lapar. Kita nggak peka lagi. Karena kita berada di ruang yang terlalu nyaman. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah engkau mendengar jeritan mereka itu? Saya selalu sadar, saudara, bahwa saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak boleh jadi pendeta yang mapan, yang berada di ruang zaman, nyaman selalu. Saudara, puji Tuhan, setiap malam Rabu, saya dengan tim saya keluar malam-malam. Ngapain? Kami berbagi kasih dengan orang-orang di pinggir jalan. Para pemulung, tukang-tukang beca yang kedinginan malam di kota Malang yang dingin. Kami membawa nasi bungkus, lalu membungkuskan amplop Rp20.000. Kemarin saya terbeban sekali, saudara. Ketika sudah 1 tahun, 2 tahun ini melihat kehidupan tukang becak malam-malam dingin di kota Malang.
Orang itu orang-orang tua saudara, badannya udah kerempeng luar biasa. Saya berkata, Tuhan saya ingin memberi jaket Tuhan. Tapi duitnya gak cukup. Ada anak Tuhan, Pak Beni, masih pelayanan itu gak? Iya, saya bilang, saya mau kasih. Lalu dikasih sejumlah uang, saya beli jaket saudara 70.000, pesen 100 jaket. Wow, saya tulisin di sini, Allah itu baik bagiku. Saudara, mengharukan sekali. Memberi nasi bungkus kepada mereka, memberi jaket. Wajah ekspresi mereka tuh kaget kadang-kadang. Matur nuwun sangat. Wow. Ada satu pemulung saudara di pinggir trotoar lagi doa-doa begini. Enggak tahu, mungkin kelaparan. Ketika tim saya turun dan berkata, Pak, ini nasi buat Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung makan saudara, lapar. Ada lagi saudara ketika kami bagikan makanan dan berkata, Pak, ini berkat dari Tuhan Yesus, terima ya. Ya ampun, syukur, kirim salam sama Tuhan Yesus. Semoga cita-citanya terkabul. Dia nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Ketika kami bagikan jaket, ada yang berkata, aduh Pak, ini buat ganti jaket saya yang sudah lama. Kadang-kadang menangis. Kadang-kadang saya pulang pelayanan itu, ada satu kebangunan di sini. Saudara, kadang-kadang di ruang belajar saya, saudara saya selalu berkata, di ruang nyamanmu ini, di luar sana, ada orang-orang yang kedinginan. Karena itu saya senang kalau hari Rabu keluar. Berbagi sepotong roti, berbagi sebungkus nasi bungkus. Hidup itu indah. Dengarkanlah erangan mereka. Saudara, baru-baru ini ada anak Tuhan, seorang gadis bernama Sarah, mati disetrum dan disiksa. Oleh siapa? Mantan pacarnya dan pacar dari mantan pacarnya. Saudara tahu kisah itu? Mengharukan sekali. Ketika saya baca itu saya berkata, siapa yang akan mengabarkan Injil bagi anak muda yang pikirannya dalam kegelapan? Berpikir pendek penuh dengan kebencian. Engkau dan saya. Kalau kita hidup terus dalam ruang nyaman kita, bagaimana mereka bisa mengenal Allah? Haruskah ruang nyaman kita dipertahankan? Haruskah kita cuma hidup untuk mimpi-mimpi kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita? Haruskah kita hidup untuk terus-menerus mengumpul harta? Saya percaya ketika kita mengumpul harta, harta kita semakin banyak. Tapi bukan berarti hidup kita semakin bermakna. Tidak. Hidup seperti itu ketika kita berakhir, tidak ada maknanya. Kecuali tentang diri kita, bukan tentang Allah. Oh, saudara, bicara tentang ruang nyaman. Yesuslah pribadi yang memiliki ruang yang paling nyaman sejagat raya ini, saudara. Di ruang nyamannya ia tinggal sebagai raja, saudara. Raja dari segala raja. Semua tunduk pada perintahnya. Semua makhluk mengikuti dan taat pada apa yang dikatakan. Bahkan memuji dan menyembah Dia. Tidak ada dosa di sana. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada sakit penyakit di sana. Bahkan tidak ada dosa di sana. Di satu tempat yang steril dari dosa. Di satu tempat yang kudus, di sanalah Dia ada. Ruang itu, ruang yang tak ada tandingnya, nyamannya. Tapi dari kejauhan sana, ia mendengar arang ratapan manusia yang terjebak di dalam dosa. Tangisan ketidakberdayaan. Hati yang hatinya tidak tahan, saudara. Apa artinya dia hidup dalam ruang nyaman di surga sana? Kalau manusia yang dicintai hidup dalam kegelapan, keterpakuan, keterikatan pada dosa. Pada malam Natal yang pertama, dia buka pintu ruang nyaman itu. Dia melangkah keluar. Dia turun menjadi manusia. Dia tanggalkan jubah kemuliaannya. Dia menjadi hamba sehamba-hambanya. Menjadi
menjadi pelayanmu dan pelayanku. Supaya engkau dan saya bisa dibebaskan dari penderitaan dan keterikatan akan dosa. Kalau Yesus mau meninggalkan ruang nyaman untuk menjangkau engkau dan saya, kenapa kita harus tetap tinggal dalam ruang nyaman? Katakan pada Tuhan, aku mengerti sekarang Tuhan, aku diciptakan untukmu. Send me Lord, send me. Bukan orang yang lain, utus aku Tuhan, utus aku. Saudara, 30 tahun yang lalu, saya seorang pemuda berusia 27 tahun. Saya lulus perguruan tinggi, saya sebutin aja Universitas Indonesia. Saya bekerja 8 tahun. Saya anak orang sederhana, keluarga sederhana, sekarang mendapat posisi bagus, mulai kumpul uang, calon istri saya pekerjaan bagus di perusahaan asing, kami mempunyai gaji besar, kami punya mobil, segala-galanya tinggal take off dan terbang kemana kami mau. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu Allah berkata, tinggalkan tempatmu. Aku tidak mau. Kenapa? Aku punya ruang nyaman dan aku ingin membeli ruang yang lebih nyaman di masa depan. Kenapa harus tinggalkan? Aku sudah jadi guru sekolah minggu 10 tahun. Aku membantu para hamba Tuhan dengan uangku. Aku membantu orang-orang miskin. Buat apa lagi Tuhan? Aku cari uang, utus yang lain. Tapi Allah berkata, aku tidak mau uangmu. Aku mau dirimu. Enggak, aku berhak mengatur hidupku Tuhan. Dalam pergumulan selama 2 tahun, Allah mulai menjawab, oke, kita bicara soal hak. Hak apakah engkau ditebus oleh darah anakku yang tunggal? Hai orang berdosa. Mati kutu saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya teringat ketika saya berumur 15 tahun. Di SMAK Kristen 3, kuartal pertama saya dikeluarkan. Rapot saya dari 16 pelajaran, birunya cuma 2. Jangan ketawa, menghina sekali. Birunya apa? Inggris dan kimia. Bukan, menggambar sama olahraga. Kepala sekolah bilang, keluar kamu. Gak bakal naik. Goblok. Bolos melulu. Saya dipanggil pendeta, lalu pendeta mengkaunseling saya. Bingung dia dengan anak remaja yang gak karuan. Lalu pendeta berkata, oke Benny, saya mau tanya satu pertanyaan aja. Dia udah putus asa. Yesus mati di mana? Gak tahu Pak, gak tahu. Yesus mati di mana? Dalam hati saya itu Yesusmu, bukan Yesusku. Itu Tuhanmu, bukan Tuhanku. Aku bukan orang Kristen. Dia berkata, Benny, boleh gak Bapak nasihatin? Keluar saja kamu, gak akan naik Ben. Saya keluar. Marahlah papa dan mama saya. Mau jadi apa? Gak jadi apa-apa juga gak apa-apa. Apa yang saya perbuat? Lontang-lantung di jalanan. Bergadang malam sampai pagi. Kumpul dengan orang-orang rusak. Berbuat hal yang rusak. Siapa yang percaya remaja itu bisa bangkit? Siapa yang percaya remaja itu bisa lulus kuliah? Siapa yang percaya remaja itu besok-besok dipakai oleh Tuhan? Tidak ada yang percaya. Aku pun gak percaya. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Dikejarnya aku, diampuninya aku, disucikannya dosaku dengan darahnya. Ketika aku berbicara, aku punya hak Tuhan untuk mengatur hidupku. Oke, apa hakmu ditebus oleh darah anakku yang tunggal? Aku diam dan aku malu, menetes air mata dan berkata, Tuhan, okelah hidupku ini untukmu. Diciptakan untukmu dan kemuliaanmu. Aku mau meninggalkan segalanya untuk jadi hamba. Hari ini saya tidak menyesal dipanggil Tuhan. Bahkan saya merasa terhormat sekali. Kok bisa orang sekotor ini dipakai Tuhan? Kok mau Tuhan memakai orang bodoh seperti saya? Saudara-saudara, ketika Allah meminta engkau menjadi hambanya, menjadi pelayannya, jangan tolak. Itu privilege yang luar biasa, yang belum tentu Allah tawarkan 2 kali dalam hidupmu.
Katakan sekarang, send me Lord. Saudara layanilah di gereja. Saudara pergilah keluar. Bagilah berkat, tolonglah tetanggamu. Tolonglah orang yang kau temui. Jadi hidup penuh berkat buat orang lain. Hampir setiap pagi saya berdoa begini kalau bangun. Tuhan, pertemukan aku hari ini dengan orang yang bisa aku tolong. Bukan Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong, enggak. Tuhan sudah berkati kita kok. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Ayo katakan, Tuhan, jadikan aku berkat buat orang lain. Hai anak muda, maukah engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan? Kalau Tuhan mau memakai engkau jadi hamba Tuhan sepenuhnya, katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau, karena hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, Tuhan mendengar erangan orang-orang yang menderita. Orang-orang yang terjerat di dalam dosa. Orang-orang yang putus asa dan berpikir untuk bunuh diri. Anak-anak yang kelaparan. Yang tak berpendidikan. Masihkah engkau mau di ruang nyamanmu? Tak selamanya ruang nyaman itu baik. Kadang-kadang kita bisa melupakan diri kita bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenikmatan dalam ruang nyaman bisa membuat kita tidak lagi bisa mendengar penderitaan orang lain. Tapi hari ini Allah masih memanggil saudara untuk menjadi pelayannya, untuk jadi hambanya. Maukah engkau berkata, send me Lord, here I am. Ini aku Tuhan, utus aku. Tidak bolehkah Allah memakai hidupmu untuk menjadi alat kemuliaan-Nya? Tidak berhakkah Allah memakai hidupmu untuk menjadi kesenangan-Nya? Bukankah Dia penciptamu? Bukankah Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk tersembelih bagi engkau dan saya? Masih kurangkah itu? Maukah engkau berkata saat ini, aku mau Tuhan menjadi pelayan-Mu. Aku ingin aktif Tuhan dalam pelayanan apa saja. Silakan pakai aku sesuai dengan talentaku. Atau adakah di sini anak muda yang berkata, aku sekarang mendengar suara-Mu Tuhan. Aku ingin meninggalkan segala-galanya dan khusus menjadi hamba-Mu. Aku rela masuk STT. Aku rela masuk seminari Alkitab. Untuk dididik kelak menjadi pendeta-Mu yang memuliakan Engkau. Saudara ambil keputusan dan katakan, Tuhan, here I am. Send me Lord. Ambil waktu buat berdoa. Saudara, saya ingin menyempurnakan doa komitmen saudara, penyerahan diri saudara untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagi saudara yang berdoa tadi, ikuti saya sekalimat demi kalimat. Boleh dengan suara lirih atau dalam hati saja. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepadaku pagi ini. Sebelum ajalku berakhir, sebelum hidupku usai, aku diingatkan bahwa hidupku ini adalah
tentang kemuliaan-Mu, bukan kemuliaanku. Aku tersentak Tuhan, karena aku sudah begitu nyaman di ruang nyamanku. Pagi ini, bongkar kamar nyamanku itu Tuhan. Aku ingin pergi melayani orang-orang yang kekurangan, yang menderita di dalam kecengkraman dosa. Aku ingin mendengar orang-orang yang putus asa dan membawa mereka kepada Kristus. Pagi ini aku menyerahkan diriku Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Pakai aku. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.